Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil pengamatan kelompok kami, membangun budaya keselamatan di laboratorium IPA. Presentasi ini akan membahas langkah-langkah penting dalam mengembangkan dan menerapkan prosedur keselamatan kerja di laboratorium IPA sekolah. Kami akan menjelajahi berbagai aspek keselamatan, mulai dari SOP dasar hingga peran siswa, guru, dan staf dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan produktif. Tujuannya adalah untuk meminimalkan resiko kecelakaan dan memastikan semua penggunaan laboratorium memahami serta mematuhi protokol keselamatan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pentingnya prosedur keselamatan kerja di laboratorium. Yang pertama, perlindungan pengguna. Menekankan keamanan siswa, guru, dan staf dari bahaya kimia, fisik, dan biologis. Yang kedua, kepatuhan regulasi. Mencakup standar dan peraturan keselamatan yang ditetapkan oleh pemerintah dan lembaga kesehatan. Nah, yang ketiga, lingkungan belajar optimal. Menyatakan bahwa suasana di mana eksperimen dilakukan harus aman dan mendukung pembelajaran yang efektif. Prosedur keselamatan kerja bukan hanya formalitas, tetapi fondasi untuk semua laboratorium IPA. Dengan adanya prosedur yang jelas, setiap individu yang berada di laboratorium akan merasa lebih aman dan terlindungi. Hal ini juga membantu sekolah untuk mematuhi standar keselamatan yang berlaku, menghindari sanksi hukum, dan yang terpenting, mencegah insiden yang tidak diinginkan. Komponen utama SOP keselamatan laboratorium. Yang pertama, prosedur umum, meliputi penggunaan APD atau yang disebut alat pelindung diri seperti kacamata pengaman, sarung tangan, dan jas lip. Juga mencakup tata tertib dasar seperti larangan makan dan minum di laboratorium. Yang kedua ada penanganan bahan kimia, pedoman untuk penyimpanan, pelabelan, penggunaan, dan pembuangan bahan kimia yang benar dan aman ini. Ini termasuk penanganan tumpahan dan identifikasi bahan berbahaya. Kemudian yang ketiga, penggunaan peralatan. Instruksi operasional untuk peralatan spesifik seperti membongkar bunsen, mikroskop, atau alat pemanas, termasuk prosedur pemeliharaan dan kalibrasi. Kemudian yang terakhir ada prosedur darurat. Langkah-langkah yang harus diambil dalam kasus kebakaran, tumpahan bahan kimia, cedera, atau keadaan darurat lainnya, termasuk lokasi kotak P3K dan jalur evakuasi. Standar operasional prosedur SOP keselamatan laboratorium harus komprehensif dan mudah dipahami oleh semua pengguna laboratorium. Setiap komponen SOP dirancang untuk mengatasi potensi risiko yang berbeda, memastikan bahwa aspek kegiatan laboratorium telah dipertimbangkan secara matang dan meminimalisir bahaya lainnya. Terima kasih. Susunan SOP melibatkan tim ahli termasuk guru IPA dan staf laboratorium untuk menyusun SOP yang relevan dan praktis. 2. Pelatihan berkala. Memberikan pelatihan wajib kepada seluruh siswa, guru, dan staf yang akan menggunakan laboratorium, mencakup teori dan praktikum. 3. Evaluasi dan revisi. Melakukan evaluasi rutin terhadap efektivitas SOP dan memperbaruinya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan terbaru. 4. Partisipasi aktif. Mendorong partisipasi aktif dari seluruh komunitas sekolah dalam menjaga dan meningkatkan budaya keselamatan di laboratorium. Implementasi SOP yang efektif memerlukan pendekatan berhadap dan berkelanjutan dari penyusunan awal hingga pelatihan berkala. Setiap langkah penting untuk memastikan bahwa prosedur keselamatan tidak hanya ada di atas kertas, tetapi benar-benar dipahami dan diterapkan. Mendorong partisipasi aktif akan menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab kolektif terhadap keselamatan. Peran dan tanggung jawab. Sebagai siswa, wajib mengikuti instruksi guru, memakai APD, melaporkan insiden, dan menjaga kebersihan.
sebagai seorang guru, wajib bertanggung jawab dalam mengawasi kegiatan, memastikan kepatuhan siswa, dan memberikan contoh yang baik. Sebagai staf laboratorium, ia wajib mengelola persediaan bahan kimia, mematikan peralatan berfungsi, dan menjaga fasilitas agar tetap aman. Keberhasilan program keselamatan di laboratorium IPA sangat bergantung pada kontribusi setiap individu. Siswa, guru, dan staf laboratorium masing-masing memiliki peranan dan tanggung jawab yang unik. Dengan bekerja sama secara harmonis, maka mereka dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif untuk eksplorasi ilmiah.